warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis kajian tematik. Kali ini kita bahas tentang masalah-masalah yang muncul ke permukaan, yang membutuhkan penjelasan, keterangan supaya masyarakat tidak bingung dan mendapati jawaban yang tepat, ya. Karena masalah-masalah akan selalu ada di sepanjang zaman, ya, di setiap waktu, ya, dimanapun itu berada, ya. Nah, akhir-akhir ini masalah-masalah yang muncul di masyarakat banyak diangkat oleh para YouTuber, ya, orang-orang yang profesinya jadi konten kreator, ya. Ada yang memang tujuannya cari duit, cari subscriber, atau kadang ada tujuan-tujuan lain, ya. Sehingga banyak hal-hal aneh yang muncul di media sosial ataupun di YouTube, ya. Nah, salah satunya adalah fenomena tentang wali, ya, tentang waliullah, ya, walinya Allah, ya. Banyak sekarang kita lihat, ya, ada orang yang sebenarnya bukan wali tapi diwalikan, sebenarnya orang bodoh, tapi karena kemudian dimunculkan, ditokohkan dan diupload, dipublikasikan, gitu, ya, ditonton banyak orang dan terkagum-kagum, nah, kemudian dikasih label wali, ya, banyak pengikutnya, ya. Masyarakat tanpa melihat apa standar wali, apa kriteria wali itu, ya. Nah, sebagian orang awam melihat kalau itu aneh atau beda dengan yang lain, ya, nah, itu wali, ya. Itu masyarakat awam pemahamannya seperti itu, dan itu bahaya, ya. Sehingga biasanya kalau orang dianggap wali diputuskan, ya. Ada orang muncul di permukaan dengan tampang gaya, itu kan gaya dukun, bisa komunikasi katanya dengan semut, malaikat, ya, roh-roh yang sudah mati, ya, dan katanya bisa mendeteksi di sini ada kuburan, di sana ada kuburan. Kemudian dianggap wali, padahal itu bukan wali, itu orang yang harusnya dibawa ke psikiater, gitu, ya, yang harusnya bukan jadi tuntunan, ya, tapi sebenarnya dia tontonan, ya, karena memang ulah para YouTuber ini terkadang, ya, dimunculkan ke permukaan, ya. Jadi sebenarnya apa itu wali, ya? Waliullah itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dalam kajian tematik seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan
tentang siapa sesungguhnya wali itu ya. Waliullah itu siapa? Kekasihnya Allah itu siapa ya? Orang yang diberikan karomah itu siapa ya? Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan ya tentang konsep-konsep waliullah itu ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ya. Jadi ingat bahwa yang disebut waliullah itu ya, cirinya, standarisasinya ya, standar dari waliullah itu ada beberapa kriteria ya. Ciri dari waliullah tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, yaitu orang-orang la khaufun yang tidak ada rasa khauf ya, rasa takut ya, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka ada rasa sedih ya. Jadi maksud rasa takut dan rasa sedih seperti apa ini ya? Orang yang gak punya rasa takut ya, dan tidak ada rasa sedih di dalam kehidupannya. Nah itu ciri waliullah itu ya. Nah dari mana dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih tadi? Yaitu karena alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu yaitu orang-orang yang mereka beriman, wa kanu dan adalah mereka itu yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab hidupnya ini dia secara total ya, secara totalitas imannya itu sempurna dan juga ketakwaannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut, rasa sedih yang sifatnya duniawi tadi itu sudah tidak berpengaruh gitu ya. Kenapa? Karena kedekatannya, keyakinannya, kematangan keimanannya kepada Allah itu menutup dari semua rasa takut dan rasa sedihnya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, materi ya. Nah, itu waliullah itu ya. Jadi waliullah itu ciri yang pertama dia orang yang beriman ya. Orang yang berimannya seperti apa? Dijelaskan di ayat lain ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un ya. Jadi dijelaskan secara detail siapa orang-orang yang beriman itu yang dimaksud dengan waliullah, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah ya, yang kemudian dikuatkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, sungguh ya, aflaha, qad aflaha, sungguh beruntung ya, sungguh bahagia ya, sehingga tidak ada tadi, tidak ada galau dengan urusan-urusan duniawi tadi ya, atau sedih tadi, tidak ada meratapi nasib masa lalu atau mengkhawatirkan nasib masa depan dalam urusan dunia maksudnya ya. Kenapa? Dia punya pegangan kuat, tawakalnya kepada Allah sangat tinggi, keimanannya kepada Allah sempurna ya. Nah indikatornya apa ya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu ya. Standarnya apa tadi? Ya setelah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah ini yang pertama itu cirinya, ciri waliullah itu ya, penjabaran dari iman dan takwa tadi. Yang pertama dia sholatnya khusyuk ya. Orang-orang yang sholatnya khusyuk ya. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku waliullah gak pernah sholat itu bohong itu ya. Ya gak pernah sholat ya, jarang mandi ya, kemudian gak pernah jumatan. Ketika ditanya kemana jumatannya, langsung ke Mekah katanya. Orang
Cianjur kok langsung ke Mekah, kan nggak mungkin ya. Naik pesawat aja 9 jam atau 10 jam ya. Jadi ada orang ngaku-ngaku nggak pernah Jumatan, nggak pernah sholat. Ketika ditanya, ya, saya sholat langsung di Masjidil Haram katanya. Memang lewat mimpi, nggak mungkin gitu. Itu hal-hal yang mustahil ya. Atau bahasa agak kasarnya itu bohong ya, seperti itu ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketika ditanya nggak sholat, kemudian ngakunya sholatnya langsung di Masjidil Haram, itu bohong orangnya ya. Dan itu banyak itu di YouTube itu ya, diangkat oleh YouTuber, seneng orang itu ya, pengikutnya banyak sekali gitu ya. Orang nggak pernah sholat ya, nggak pernah sholat ya, mandi aja jarang gitu ya, tampilannya kayak orang kurang sehat gitu ya, akalnya gitu ya. Tapi kemudian diwalikan gitu ya, seakan-akan oleh pada nggak sholat. Nah wali itu ya sholat gitu ya. Dan tidak sekedar sholat, tapi sholatnya khusyuk. Nah itu disebut oleh Allah sholatnya khasyi'un ya. Sholatnya apa? Khusyuk ya. Kalau orang sholatnya khusyuk ya, dia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada dia rasa takut itu, rasa sedih itu tidak ada ya. Maksudnya sedih-sedih yang dimaksud itu sedih yang sampai stres, depresi, mikirin urusan makan, urusan perut, urusan dunia, tempat tinggal, urusan materi itu. Dia nggak dibikin stres dengan hal-hal itu ya. Dia tidak dibikin stres dengan bayangan-bayangan masa depan. Nanti anak saya biaya sekolahnya dapat dari mana, itu kan. Terus nanti cicilan rumah bagaimana, nggak mikir kayak gitu ya. Jadi tidak disibukkan ya dengan bayangan-bayangan masa depan yang nggak jelas ya, atau kekhawatiran gitu. Orang boleh merencanakan boleh, tapi tidak boleh kemudian sindrom takut gitu ya, khawatir ya, sehingga jadi stres, depresi gitu. Ada yang di antara mereka karena takut masa depan akhirnya bunuh diri bahkan ya, karena depresi dengan keadaan. Itu bukan waliullah. Waliullah itu hatinya tenang dan khusyuk tadi hatinya itu ya, karena memang saripati dan juga buah dari ibadah sholatnya tadi, ibadahnya khusyuk. Nah khusyuk itu apa? Ya, khusyuk itu adalah keyakinan bahwa kita di hadapan Allah ya, kita akan jumpa, kita akan kembali ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah ya. Jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan ya, dalam hati kita ya, sehingga kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah itu khusyuk, itu khusyuk. Makanya Nabi SAW wasiatnya kepada para sahabat dan untuk kita semua, shallu sholatal muwaddi', ya kalian sholat seperti sholat orang yang mau mati ya, seperti orang yang mau berpisah selamanya. Jadi kalau kita dikasih tahu ya, atau divonis Anda ba'da sholat isya mati, tentu sholat isya yang kita kerjakan yang itu adalah sholat isya terakhir, pasti khusyuk itu, pasti itu. Kenapa? Ini sholat terakhir ini ya. Nah kalau orang menganggap bahwa setiap sholatnya adalah sholat terakhir gitu ya, pasti dia akan berpisah dengan sholat ini, sholat perpisahan ya. Jadi sholat seperti sholat perpisahan gitu kata Nabi. Nah kenapa diibaratkan seperti itu? Supaya orang merasa khusyuk gitu ya, pasti khusyuk itu ya. Kalau dia orang yang kemudian merasa kalau ini adalah sholat terakhir, belum tentu setelah ini saya bisa sholat lagi, jangan-jangan malah disolatkan gitu, pasti khusyuk ya. Nah itu ciri ya, orang yang mukmin, yang sejati ya, yang tertinggi keimanannya itu ya,
tadi indikatornya, ciri-cirinya orang yang membiasakan sholat khusyuk ya, dilatih terus. Jadi kalau kepengen jadi waliullah ya, nggak perlu daftar ke padepokan tertentu, nggak perlu ya, kita langsung aja daftar kepada Allah dengan cara ya mendedikasikan diri ya, dengan istiqomah diri untuk biasa sholat khusyuk ya. Nah, sholat khusyuk itu harus ngerti rukun, syaratnya, artinya harus belajar, harus ngaji supaya tahu ini yang membatalkan sholat atau ini yang menjadikan sah sholat, ini syaratnya, ini rukunnya, ini tahu bacaannya ya, bisa menjiwai ya kan, itu bisa jadi khusyuk ya, bisa jadi khusyuk sholatnya. Dan itu butuh proses ya, butuh proses, butuh perjuangan dan butuh belajar dan butuh riyadhah, dilatih terus gitu. Nah jadi kalau kau jadi wali itu ya selalu belajar khusyuk. Jadi wali itu nggak milik seseorang ya, nggak milik diklaim oleh sepihak ya, kelompok tertentu ataupun orang tertentu, tidak. Semua umat Nabi bisa jadi waliullah ya. Tidak harus punya ritual yang aneh-aneh ya, bertapa mutih 40 hari, nggak perlu kayak gitu-gituan ya, atau makan gotri misalnya, nggak perlu juga yang aneh-aneh yang menyebabkan orang itu keluar dari syariat ya. Nggak perlu rambutnya harus gondrong dulu gitu kan ya, banyak sekarang ini rambut di gondrong-gondrongin gitu ya, yang 3 tahun nggak dipotong ya, seakan-akan ampuh misalkan ya. Ya bukan seperti itu, waliullah bukan seperti itu ya. Jadi nggak ada kekhususan penampilan aneh-aneh, itu nggak ada gitu ya, tidak ada. Orang kita itu kadang ya, orang nggak normal kemana-mana apa ya, kelakuannya aneh gitu, dia tuh wali gitu, katanya jandab ya, katanya lagi memang akalnya lagi bersama Allah katanya ya. Itu mah kehilangan akal ya, jadi bukan wali ya, bukan mukallaf itu namanya ya. Jadi wali itu mukallaf, orang yang normal ya, orang yang normal ya, normal keimanannya, normal kejiwaannya ya, itu wali ya. Karena dia normal, maka dia bisa khusyuk dari sholatnya ya, khusyuk sholatnya. Itu dijelaskannya di dalam surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Sholatnya khusyuk, jangan harap bisa jadi waliullah kalau sholat nggak bisa khusyuk, apalagi kalau nggak sholat gitu ya, nggak mungkin disebut waliullah ya. Nggak ada waliullah nggak sholat itu. Bahkan kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia sadar, dia normal, tidak gila ya, meninggalkan sholat dan punya keyakinan sholat nggak wajib, malah batal keislamannya alias murtad ya. Kan banyak itu ajaran-ajaran sekarang seperti itu ya, komunitas itu ya. Saya pernah itu di daerah sana, di daerah Kuningan gitu ya, di daerah Kuningan ada satu komunitas itu, waktu itu disebut namanya El Sakani kalau nggak salah itu ya. Jadi ada seorang apa ya, pimpinannya gitu, dia punya pengajar ibu-ibu, banyak sekali pengikutnya. Nah kemudian ada salah satu jamaah ibu-ibu ya, yang kebetulan bawa anak kecil dan ngompol, itu ceritanya ya, ngompol. Nah ibu-ibu ini pamit, Pak Ustadz atau Pak Kiai itu, dia izin mau pulang dulu, mau ganti baju ya, karena waktu sudah sholat zuhur, mau sholat. Nah kata pimpinannya, nggak usah sholat katanya, sholat bisa diganti dengan uang katanya. Jadi setiap satu kali dia nggak sholat bisa didenda kepada pimpinannya gitu. Wah ini kacau ini. Jadi sudah menghalalkan meninggalkan sholat, nanti diganti, ditebus dengan uang sekian. Wah ini
Kalau udah cara-cara begitu bukan wali lagi, tapi malah bisa murtad ya. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja dan menganggap sholat bisa diganti dengan uang atau sholat bisa ditinggalkan begitu saja ya, itu malah bisa murtad, bahaya itu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali itu ya, banyak sekali ya. Apalagi sekarang tontonan mudah diakses ya di media-media sosial, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, di tengah-tengah umat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati ala nasi sanawatun khadda'at ya. Nanti di akhir zaman, di tengah-tengah manusia itu akan datang ya tahun-tahun kedustaan ya. Jadi tahun-tahun penuh kebohongan ya. Kebohongan ya, orang bodoh ditokohkan misalkan ya, jadi panutan, jadi tuntunan, akhirnya menyesatkan tadi. Makanya Nabi mengingatkan wayang tiku, di antara di situ disebutkan wayang tiku fiha arwaibidoh ya, dan vokal, kata Nabi itu wayang tiku dan vokal, banyak bicara ya. Di tengah-tengah umat itu fiha arwaibidoh. Siapa itu Ar-Ruwaibidon? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu Ar-Ruwaibidon? Kok dia vokal di tengah-tengah masyarakat? Ar-rajulu at-tafi yatakallamu fi amril amah ya. Jadi orang bodoh ya, yang itu jadi panutan ya. Dia berbicara dalam urusan agama ya, berbicara sebagai tokoh publik ya. Fil amril amah ya. Jadi fi amril amma itu dia vokal gitu ya. Vokal, karena dia vokal jadi banyak pengikut gitu ya. Jadi fenomena sekarang ini yang lagi viral kemarin itu kayak apa itu ya, ada kakek-kakek yang pakai baju serba apa itu ya, merah putih, pakai songkok kayak sinterklas itu, apa gaus ya itu ya, apa gaus atau gaus itu bacaannya itu ya, sempat viral di Istiqlal kemarin itu banyak sekali menyesatkan, ajarannya itu menyesatkan itu, ajarannya apa gaus itu ya, dengan pikir yang aneh-aneh, dengan pemahaman yang aneh-aneh ya, penyelewengan makna haji, penyelewengan makna syariat, ngeri itu ya. Orang jahil kemudian ditokohkan, akhirnya banyak ngomong vokal dan banyak pengikut gitu atas nama zikir ini, zikir itu ya, padahal itu sangat menyesatkan ya. Jadi yang seperti ini banyak sekarang muncul, banyak sekali, dan masing-masing punya media sosial, akhirnya banyak pengikut ya, banyak pengikut. Itulah yang disebut dengan ar-ruwaibidoh ya, itu disebut ar-ruwaibidoh ya. Jadi orang-orang bodoh yang sebenarnya tidak mengerti urusan agama, bicara agama dan vokal ya. Sehingga banyak pengikutnya tadi. Nah, karena banyak pengikutnya sehingga banyak disesatkan. Nah, itu bukan wali, yang seperti itu bukan wali ya. Jadi sekali lagi wali itu dia matang keimanannya ya, dengan indikator tadi alladzina hum fi salatihim khashi'un ya, orang-orang yang mereka itu khusyuk ya, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah kemudian disebutkan lagi di surat Al-Mu'minun, lanjutannya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Nah ciri-ciri orang mukmin yang itu menjadi waliullah adalah orang-orang yang mereka berpaling dari perkara-perkara yang kurang bermanfaat ya. Jadi hal-hal yang kurang bermanfaat dia berpaling ya, tidak tertarik ya, dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat ya, tidak ada pahalanya ya, tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain ya, baik secara vertikal hablum minallah atau secara sosial hablum minan nas ya. Dia berpaling dari hal yang tidak kurang bermanfaat.
hal-hal yang menghabiskan umur, ya, main catur, main gaplek, main game itu nggak ada manfaatnya itu, ya. Ditinggali semua hal-hal yang nggak bermanfaat itu, ya, ditinggali. Nah, kalau orang itu bisa meninggalkan hobi-hobi yang nggak bermanfaat, ya, atau perbuatan-perbuatan yang nggak ada manfaatnya, itu berarti dia produktif gitu dalam beramal, sehingga apa? Condong kepada kegiatan atau perbuatan atau ucapan yang bermanfaat itu, produktif dalam beribadah, produktif dalam beramal, ya. Makanya ada sahabat datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad katsura alaina, kami sudah banyak, ya, belajar, sudah banyak ngaji, ya, sudah banyak tahu tentang syariat ini, banyak sekali ya Rasulullah, ya. Adakah satu amalan yang kalau kami kerjakan itu mencakup seluruh syariat, seluruh risalah yang kau bawa? Maka Nabi mengajarkan, la tazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, ya. Jangan pernah berhenti lisanmu itu dibasahi dengan zikir. Jadi dia sibuk, ya, sibuk zikir kepada Allah, ya. Lisannya dibasahi itu maksudnya apa yang diucapkan itu keluarnya adalah zikir. Nasihat itu adalah zikir, ya. Ucapan yang santun itu juga zikir, ucapan subhanallah juga zikir, alhamdulillah juga zikir. Jadi lisannya itu dikasih pelumas zikir gitu, ya. Jadi basah, licin dengan zikir, ya. Bukan tajam untuk membuli orang atau menyakiti orang atau untuk gosip atau namimah atau ghibah dan seterusnya, ya. Lisannya tadi dibasahi, disibukkan untuk hal-hal yang bermanfaat tadi berupa zikir. Nah, itu waliullah itu begitu, ya. Bukan malah lisan dipakai pada hal yang kurang bermanfaat gitu, ya. Ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, itu contoh sekedar lisannya, ya. Karena setiap huruf, setiap lafaz yang keluar dari lisan itu dicatat itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidaklah terucap, ya, satu lafaz, satu kata dari lisan manusia kecuali dicatat, ada raqib atid itu, malaikat, ya, yang mendokumentasikannya. Nah, sehingga waliullah tadi itu adalah orang yang produktif beramal, gitu, ya. Produktif beramal, jadi tidak terjebak dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, itu tanda juga, berarti keimanannya sudah matang, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Jadi termasuk sempurnanya keimanan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, ya. Meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Karena apa? Karena waktu dan kesempatan itu sama dengan usia kita, itu akan dihisab, ya. Makanya waliullah itu selalu berpikir, nanti kalau waktu, usia yang diberikan Allah kepada kita, kemudian nanti di yaumil qiyamah dihisab, apa jawabannya kalau dipakai kepada hal-hal yang kurang bermanfaat? Waktu berlalu hanya isinya nggak ada nilai, ya, kosong, nol, karena tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, ya. Makanya orang-orang beriman yang itu masuk dalam kategori waliullah tadi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Jadi orang-orang yang dia berpaling dari perkara-perkara yang kurang bermanfaat, ya.
sifat warok ya, hati-hati ya. Jadi hidupnya itu hati-hati. Jadi melakukan hal yang bermanfaat saja. Kalau nggak bermanfaat ya sudah, dia tinggalin. Kalau dia bicara ya bicara manfaat. Kalau enggak ya mending diam. Nah gitu. Sama. Kalau dia di rumah ya di rumah yang bermanfaat. Kalau tahu keluar rumah ya keluar rumah yang mendatangkan manfaat ya. Jadi tidak ada istilah nganggur gitu ya. Karena nganggur itu dihitung sehat plus waktu, kemudian nganggur ya. Itu merusak ya. Ada dua perkara yang merusak tadi itu ya. Jadi nikmatan ini dua nikmat ya. Yang dua nikmat itu banyak orang tertipu gitu, alias sia-sia dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat tadi itu ya? Ringkasnya hadis itu kemudian disebut oleh Nabi as-sihhatu wal faragh ya. Yaitu dia sehat, badannya seger waras ya, sehat ya. Wal faragh dan waktu luang gitu. Nah kebanyakan manusia terjebak tadi di waktu luang ya. Waktu luang ini apa yang dikerjakan? Sebenarnya banyak dikerjakan. Tadi sekedar misalnya zikir baca alhamdulillah ya, astagfirullah ya, atau sekedar Allah ya, atau la haula wala quwata illa billah. Banyaklah yang bisa diucapkan di tulisan atau hatinya yang juga tergerak astagfirullah, astagfirullah, banyak dosa, mengevaluasi diri. Itu manfaat itu ya. Hal-hal yang seperti itu mendatangkan manfaat atau bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi namanya produktif. Nah yang ketiga, ciri orang yang beriman yang kemudian dia itu adalah waliullah ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun ya. Orang-orang yang mereka kalau punya harta dikeluarkan zakatnya. Jadi jangan dibayangkan waliullah itu miskin, kere, nggak punya apa-apa misalkan ya, umur, rambutnya nggak pernah disampo misalkan ya, tidak ya. Jadi jangan dibayangkan seperti itu ya. Ya. Waliullah itu bukan pengemis yang di pinggir jalan di lampu-lampu merah atau kakinya nyeker jalan itu kayak Joko siapa namanya itu ya, Joko Tingkir atau Joko siapa itu yang jalan kaki gitu ya, katanya naik macan putih katanya itu ya, yang viral di YouTube itu ya. Itu bukan waliullah itu mah ya. Itu orang ya, orang yang kurang kerjaan ya, jalan ke nyusuri jalan ya, gak mau pulang ke rumah. Bukan waliullah itu seperti itu. Dan dibayangkan seperti itu ya. Justru waliullah itu ketika dia hidup itu dia punya harta, hartanya itu dipakai untuk zakat ya. Kayak Abu Bakar itu waliullah itu ya, hartanya melimpah dipakai perjuangan ya. Kayak Utsman bin Affan itu waliullah ya. Ya separuh hartanya ya disedekahkan ya untuk perjuangan waliullah. Zakat ya, membayar zakat, produktif tadi ya. Dia punya harta tidak tertipu dengan apa yang dizakatkan ya. Jadi waliullah itu intinya orang-orang yang mereka itu menjalankan syariatnya Allah ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan maksiatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun ya. Demikian juga dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya dosa ya. Dia punya syahwat ya, manusia punya syahwat ya kan, tetapi dia bisa menahan ya, dijaga kesucian dirinya ya, kecuali disalurkan pada hal yang halal ya, dia tidak melampaui batas. Jadi normal itu, manusia normal ya, dia punya syahwat, punya keinginan, tetap bisa ditahan ya.
bisa dikendalikan kecuali kepada hal-hal yang halal ya. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un ya. Orang-orang yang menjaga amanah ya, orang-orang yang tidak berkhianat ya, orang-orang yang bersaksi menunaikan persaksiannya karena Allah ya. Jadi dia manusia yang memang secara sosial itu punya kesalahan sosial, bisa dipercaya, punya integritas itu ya, ketika diberi amanah, ketika dia janji, tepat janji ya, tidak pernah dusta, tidak pernah khianat, dalam arti ya dengan sengaja dia tidak melakukan itu ya. Jadi waliullah itu ya orang yang memang secara sosial akhlaknya teruji gitu ya. Akhlaknya teruji, bukan pencitraan, bukan ya. Ya memang akhlaknya itu sudah menjadi habit ya, menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging gitu ya. Dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh tadi. Jadi kalau ada orang itu aneh perilakunya secara adat maupun secara syariat, itu bukan waliullah ya. Waliullah itu orang yang punya muru'ah tadi, secara adat baik, secara syariat baik, itu nggak bertentangan antara syariat dan adat tadi. Itu akhlak itu ya, muru'ah namanya. Nah waliullah itu orang yang punya muru'ah ya, muru'ah diri ya, punya akhlak diri, punya kesalahan diri ya. Dan ditutup di surat Al-Mu'minun tadi, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ya. Dan orang-orang yang mereka itu atas sholat mereka menjaga. Jadi diawali dari sholat dan ditutup ayat itu dengan sholat ya. Intinya apa? Ketika orang itu betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara baik tadi ya, terjaga ya, dan secara khusyuk tadi, otomatis itu akan menjadi orang yang sangat dekat ya kepada Allah. Karena saking dekatnya kepada Allah, dia yakin ya, nggak ada rasa takut ya terhadap masa depan atau rasa takut terhadap masa lampau atau masa sekarang ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya. Itulah waliullah ya, yang disifati oleh Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang masalah waliullah tadi ya. Silakan jawab kalau ada yang mau bertanya. Apa yang disampaikan belum paham? Kalau tidak ada, terakhir ya, terakhir ciri waliullah yang berikutnya ya. Ciri waliullah yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa al-waliyu la yura'i wa la yunafiqu. Jadi ciri waliullah itu orangnya ikhlas ya. Jadi dia ketika beribadah itu murni ya, totalitas 100% gak terbagi ya, hanya untuk Allah ya. La yura'i, dia tidak ingin riak atau dilihat orang ya. Jadi bahasanya dia itu ibadah gak kepengen diapresiasi, beramal gak ingin pamrih ya. Bersedekah juga gak ingin diucapi terima kasih ya. La yura'i, jadi dia tidak pamrih dengan pandangan manusia ya. Jadi yang dilihat ya pandangan Allah ya. Jadi yang penting Allah ridho ya. Dan tidak mencari ridho manusia. Karena kalau mencari ridho manusia itu nggak pernah
akan tercapai ya, nggak akan pernah tercapai. Manusia itu banyak kemauan, banyak keinginan. Jangankan kita salah, kita benar pun masih disalah-salahkan. Ya, itu manusia begitu. Ya. Jadi ridho manusia itu tidak akan pernah tercapai karena banyak kemauannya tadi. Kalau ridhonya Allah itu pasti ya. Makanya waliullah tadi al-waliyu la yura'i. Jadi beramal tidak ingin dilihat atau tidak pamrih terhadap apresiasi manusia, balasan manusia. Wala yunafiqu, dan tidak munafik ya. Jadi tidak ada nifak sama sekali dalam hatinya. Tidak ada muka dua, tidak ada hati dua ya. Tidak menduakan Allah dalam beramal. Jadi antara hati dengan lisannya sama itu, hati dengan perbuatannya sama itu. Ya seperti itu. Jadi tidak ada ditutup-tutupin ya. Tidak ada muka dua ya. Menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, tidak seperti itu. Mukanya iman, ucapannya iman, perbuatannya iman, hatinya juga iman itu. Nah itu disebut waliullah ya. Jadi wala yunafiqu, tidak dia munafiknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak kategori ciri-ciri yang lainnya. Tapi saya kira cukup tadi ciri-ciri yang saya sebutkan ya, sebagai indikator ya, tanda ya, sebagai alat untuk mengukur sehingga kita tidak terjebak dengan istilah-istilah wali yang kemudian salah alamat ya, yang pada akhirnya malah menyesatkan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.